selamat pagi. Assalamualaikum. Salam kenal. Saya Ibu Puri dari SMK Negeri 26 Jakarta. Dan saya adalah peserta Wardah Inspiring Teacher Generasi 8. Sampah merupakan permasalahan besar yang kerap ada di setiap sekolah, termasuk sekolah kami. Dengan jumlah sekitar 1.400 murid, sekolah kami sangat berpotensi menghasilkan sampah yang cukup banyak setiap harinya, terutama setelah jam istirahat. Setelah murid jajan serta makan dan minum, maka sampah akan mulai menumpuk dan berserakan kembali. Petugas kebersihan sekolah dan regu piket kelas harian yang bertugas sepertinya sudah cukup lelah dalam menghadapi hal ini, dan mereka belum mampu untuk mengatasi tumpukan sampah yang dihasilkan. Terlebih jika saat musim hujan tiba, maka sampah menjadi sumber utama macetnya saluran air kotor dan selokan di sekolah kami. Apalagi selama bertahun-tahun sekolah kami kerap menjadi langganan banjir. Jika hujan lebat dan mesin pemompa air banjir rusak, maka sekolah kami diliburkan. Hal ini menjadi seperti tradisi tahunan yang belum bisa teratasi. Jadi, sampah di sekolah kami merupakan masalah besar. Dalam proses pembelajaran, peran murid sangat besar karena sejak awal saya sudah menerapkan strategi student center learning dan kepemimpinan murid. Maka muridlah yang lebih aktif mengatur semuanya. Saya hanya berperan sebagai fasilitator dan mitra belajar, bukan sepenuhnya menjadi pemandu dan penentu arah. Dalam mata pelajaran yang saya ampu di jurusan Sistem Informasi Jaringan dan Aplikasi atau SIJA, saya selalu memperlakukan kepemimpinan murid atau student agency agar murid mampu mengambil peran aktif dalam pembelajaran. Mereka mengarahkan proses belajar mereka sendiri, membuat pilihan yang bertanggung jawab, serta menyuarakan pendapat demi mencapai tujuan belajar. Dalam 3 prinsip kepemimpinan belajar, yaitu suara atau voice, pilihan atau choice, dan kepemilikan atau ownership, murid berkontribusi maksimal. Di sini suara murid sangat terdengar. Semua murid memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk menyampaikan ide serta gagasan mengenai apa dan bagaimana cara mereka belajar. Murid diberikan kebebasan untuk menentukan metode atau penugasan yang sesuai dengan minat dan gaya belajar mereka. Murid juga memiliki rasa keterlibatan mendalam, bertanggung jawab, dan berkesadaran diri atas hasil dari proses belajar yang mereka jalani. Hal ini sangat erat hubungannya dengan pendekatan pembelajaran mendalam yang diprogramkan oleh Kemendikbudmen, di mana murid belajar dengan melibatkan olah rasa, olah hati, olah pikir, dan olahraga dengan pembelajaran yang sangat mindful, meaningful, dan joyful. Untuk tahapan implementasi pembelajaran Project Based Learning ini, saya memberikan pertanyaan pemantik untuk murid dengan topik atau masalah yang menantang, yaitu pada mata pelajaran Sistem Internet of Things ini dan dengan keilmuan yang telah mereka pelajari, kira-kira masalah nyata apa yang ada di sekitar yang akan mereka selesaikan bersama, yang hasilnya dapat bermanfaat bagi semua. Setelah mereka melakukan pengamatan dan mengidentifikasi serta berdiskusi, maka murid menemukan permasalahan yang paling krusial dan paling sering dihadapi dan belum ditemukan solusinya. Mereka bersepakat untuk menyelesaikan masalah sampah. Setelah memantik ide dari permasalahan nyata, akhirnya mereka berhasil menemukan solusi, yaitu Trash Point, Smart Waste Management, yaitu sistem bank sampah digital cerdas berbasis Android dan web, menggunakan Artificial Intelligence, Internet of Things, dan gamifikasi. Selanjutnya dalam tahap mendesain perencanaan proyek, murid juga menyusun kelompoknya sendiri, menyusun pembagian peran, melisting jumlah dan spesifikasi alat dan bahan, menghitung anggaran yang dibutuhkan, dan melakukan pembelanjaan tempat sampah dan komponen lainnya sebagai prototipe awal. Murid juga menyusun jadwal atau timeline schedule untuk membuat batas waktu dan lini masa pengerjaan proyek, agar lebih terarah sesuai arahan ketua tim kelompok. Ketua tim juga bertugas memonitoring seluruh proses kerja dari awal sampai akhir, melakukan dokumentasi, lalu melaporkannya kepada saya sebagai guru. Saya juga membantu mengarahkan dan membimbing mereka jika terjadi permasalahan dan kendala. Untuk pengujian hasil akhir pembuatan prototipe Trash Point ini, karena ini bukan hanya sebagai proyek pembelajaran di jurusan SIJA, tetapi merupakan proyek untuk sekolah, maka selain mereka mempresentasikannya di dalam kelas saat pembelajaran, mereka juga diminta untuk mempresentasikannya di lapangan upacara di hadapan seluruh murid dan guru. Setelah mereka tampil di hadapan seluruh murid dan guru di sekolah, maka di dalam kelas kami melanjutkan lagi sesi refleksi untuk mengevaluasi seluruh pengalaman dan proses pembelajaran yang sudah dilalui, sebagai catatan penting bagi guru dan murid, sebagai pembelajaran terbaik dalam menemukan kendala dan mencari solusi yang dapat dilakukan bersama-sama. Dampak nyata yang terlihat dari murid. Karena proyek yang kami hasilkan ini baru berbentuk prototipe dan baru diuji coba dalam beberapa minggu terakhir, maka secara menyeluruh untuk hasil dari produk Trash Point ini belum terlihat. Namun penguatan karakter murid dalam pengerjaan proyek ini dan dalam pengerjaan proyek pembelajaran lainnya sudah sangat terlihat, di mana karakter budaya positif yang selalu saya tanamkan dan ajarkan, serta telah biasa mereka lakukan dalam pembelajaran, sudah sangat berorientasi pada karakter budaya kerja dan budaya industri, di mana karakter budaya kerja itu merupakan tujuan utama pembelajaran di SMK. Beberapa contoh penguatan karakter yang sudah terbentuk itu adalah murid terbiasa untuk melakukan kegiatan 5R, rapi, resik, ringkas, rawat, dan rajin.
Mereka juga mempersiapkan keperluan pengerjaan proyek dan melakukan pengembalian peralatan praktik ke tempatnya semula, agar mereka terbiasa disiplin jika nanti memasuki dunia kerja. Murid juga terlatih di dalam teamwork untuk dapat bekerja sama dalam tim proyek, untuk berkomunikasi, berkolaborasi, dan saling mendukung seperti layaknya dalam tim proyek di perusahaan. Murid menyusun proposal dan menentukan anggaran biaya sesuai kebutuhan proyek mereka. Hal ini juga sangat dibutuhkan di dunia kerja. Murid juga menentukan timeline pengerjaan proyek mereka dan mematuhi jadwal yang ditentukan agar pengumpulan pekerjaan tepat waktu sesuai deadline, sehingga target perusahaan tercapai maksimal. Murid bertanggung jawab terhadap peran pekerjaan atau job desk yang diembannya, dan mereka juga saya latih untuk bisa berganti peran dalam proyek, agar mereka memiliki kemampuan multikompetensi. Murid berlatih laporan hasil proyek dalam bentuk job sheet, video dokumentasi, dan penyusunan dokumentasi pekerjaan. Selain itu, murid juga melakukan presentasi proposal dan pelaporan hasil proyek. Kemampuan ini saya latih juga dalam pembelajaran dan dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, agar mereka terbiasa memiliki kemampuan public speaking yang bagus dan kemampuan bahasa Inggris yang fasih. Mereka akan menjadi sangat percaya diri jika nanti melakukan presentasi di hadapan klien perusahaan atau di hadapan manajemen perusahaan. Pada bagian akhir, murid melakukan refleksi dengan mempresentasikan seluruh proses pengerjaan proyek dan juga mempresentasikan kendala serta permasalahan yang mereka temui di lapangan, serta solusi yang mereka lakukan. Ini sangat relate dengan budaya industri untuk mengulas proses kerja, tentang apa yang sudah berjalan dengan baik, apa yang dianggap masih kurang baik, dan apa yang harus ditingkatkan pada proyek-proyek berikutnya. Kegiatan refleksi yang selalu kami lakukan pun membuat saya dan murid saling mengapresiasi, dan kami mengambil banyak insight berharga dari seluruh proses pembelajaran. Di dunia usaha dan dunia industri, inilah yang disebut dengan budaya evaluasi terbuka atau constructive feedback untuk perbaikan berkelanjutan atau kaizen. Dampak paling nyata yang sudah terjadi dengan penerapan implementasi budaya kerja ini adalah saya mendapat banyak sekali komplimen atau pujian dari pihak perusahaan yang memakai murid PKL dan lulusan sekolah kami atas kualitas kinerja dan kualitas attitude yang sangat memuaskan perusahaan. Dengan adanya program Wardah Inspiring Teacher ini, dengan tema dari kelas untuk dampak nyata dan sangat berkorelasi dengan pembelajaran mendalam, telah mampu menjadikan saya terus bersemangat untuk menjadi guru yang kreatif. Saya terus bersemangat menjadi motivator bagi seluruh murid agar menjadi murid yang berkualitas, baik di sekolah maupun di dunia kerja. Kompetensi kami berkembang bersama, kualitas pembelajaran meningkat, murid lebih berkualitas dalam hal soft skill dan hard skill teknologi. Karena ketika murid terlahir sebagai pemeran utama dalam proses pembelajaran yang mendalam, sebagai guru, saya pun baru terlahir sebagai fasilitator dan kreator yang terus bersemangat untuk berkreasi dan menciptakan insan pembelajar di ruang-ruang kelas saya. Dan kami bertumbuh bersama menjadi pembelajar sejati yang takkan pernah berhenti belajar. Semoga menginspirasi. Harapannya agar project based learning yang saya lakukan bersama murid-murid ini dapat menjadi inspirasi dan dapat implementasikan juga ke seluruh sekolah di seluruh Indonesia. Bisa,